Jadi gelombang itu bisa masuk, ditembak ke dalam tanah itu bisa. Beam straight into the ionosphere for experiments. Ditembakkan langsung ke ionosfer untuk eksperimen. Ditembakkan ke tanah bisa nggak? Bisa. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video, di situ ada link untuk merchandise Babe Aldo Shop ya, langsung check it out guys. Oke guys, masuk ke konten ya. Teknologi geoengineering ya itu, dan bisa disebut juga apa ya, geoweapon ya. Ya, geoweapon ya. Jadi geoengineering yang dijadiin senjata gitu. Atau dikenal dengan HAARP, HARP ya. Ya, HARP itu singkatannya apa? Kita lihat supaya nggak salah, kita baca ya. HARP, HARP, HARP. HARP itu kepanjangannya adalah High Frequency Active Auroral Research Program. Ya, program penelitian ionosfer yang didanai bersama oleh Angkatan Udara Amerika Serikat, Angkatan Laut Amerika Serikat, Universitas Alaska, dan Defense Advanced Research Project. Nah, itu HARP. Ya, High Frequency Active Auroral Research Program, ya, HAARP. Ya, ini udah lama ini, udah lama. Dan itu memang dibuat untuk bisa membuat gelombang-gelombang ya. Gelombang itu ada sayang, nggak usah jauh-jauh. Udah, ini handphone kita ini kan gelombang, wave. Handphone kita itu gelombang, sinyal itu gelombang, walaupun nggak kelihatan. Kita akan coba bongkar pelan-pelan apa itu HARP. Ya, dan ini ada video dari rekan kita dari MPR, Iqbal. Dia punya rangkuman sedikit tentang kejadian gempa di Turki. Ada kemungkinan itu karena HARP ini. Ya, kita lihat videonya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sebelum gempa di Turki itu, awan di Turki itu 2 minggu sebelum terjadinya gempa itu ada awan seperti ini. Nah, tuh. Ini awan di Turki, ada awan aneh-aneh di Turki ini. Sebelum 2 minggu sebelum gempa. Nah, jadi bentuk awannya itu aneh gitu. Dan itu kan seperti yang UFO kita like lens pernah cloud bahas ya, spotted dari in Turkish konten-konten Bazaar. sebelumnya. Bahwasanya itu ada engineering dia pakai zat-zat yang ditaruh di langit. Nah, macam-macam guys. Ini bentuk awannya nih ya. Ini bentuk awannya nih. Nah, di Indonesia ini kan sudah mulai ada tuh. Tadi kita lihat, kemarin kita lihat ada benda asing di Jember. Terus tadi di Pasuruan. Ya.
Apakah ini ada hubungannya dengan HARP atau rekayasa cuaca, modifikasi cuaca atau geoengineering ya? Kita lihat deh nih. Bentuk awan kita perhatiin dulu ya. Mungkin kita nggak ngalamin yang sebesar ini kali ya. Belum. Jangan sampai deh ya. Ini di Turki. A lenticular cloud that highly resembled a UFO was seen Tuesday morning in the northwestern province of Vasa. In 1983, I did Nah, ini penjelasan ya. radio tomography with 30 watts. Ini Brooks Agnew. Ya, dia peneliti gempa bumi. Kita ulangi dikit ya. In 1983, I did radio tomography with 30 watts, looking for oil in the ground. I found 26 oil wells over a 9-state area, and 100% of the time was accurate with just 30 watts of power beaming straight into solid rock. Jadi dia pakai gelombang radio ditembakkan ke tanah untuk mencari sumur minyak. Jadi gelombang radio ditembakkan ke tanah itu bisa tahu di mana, kan ada sela-sela itu di tanah itu kan ada sela ya. Oh ini bunyinya lain karena dia masuknya dalam itu sumur. Kalian paham ya? Bayangannya paham ya? Kebayang ya? Lanjut. HARP uses a billion watts. HARP itu pakai 1 miliar watt. Jadi gelombang itu bisa masuk, ditembak ke dalam tanah itu bisa. Beam straight into the ionosphere for experiments. Ditembakkan langsung ke ionosfer untuk eksperimen. Ditembakkan ke tanah bisa nggak? Bisa. Bisa. Bayangkan senar ini. Picture these strings on the piano as layers of the earth. Ya, itu senar piano itu lapisan-lapisan di tanah. Lu bayangin senar piano tadi itu lapisan-lapisan di tanah itu kan berlapis-lapis sayang. Ya, ada lapisan tanah itu dalam ilmu geologi itu ada lapisan-lapisannya. Oke, kita lanjutin ya. Each one has its own frequency. Masing-masing lapisan itu dia punya frekuensi sendiri. Kalau ditembakkan gelombang kena yang lapisan ini bunyinya begini. Kalau begini kena lapisan lainnya begini. Dan itu ada getarannya. What we used to do is beam radio waves into the ground. Yang biasa kami lakukan adalah memancarkan gelombang radio. Itu tahun 83 loh. Ini tahun 2023. 40 tahun. Teknologi itu udah bagaimana itu? Ini tahun 83 dia udah ngasih penjelasan begini. Tahun 2023 gimana? Ada guys. And it would vibrate any strings that were present in the ground. Dan itu akan bergetar setiap lapisan tanah yang ada di tanah itu. Itu string-string itu lapisan. Itu dalam tanah akan bergetar itu. Ini pelajaran singkat yang sangat berharga buat rakyat Indonesia ini. Tentang adanya teknologi geoengineering. Ya, geoengineering ini ada. Bisa. Ini tahun 83. Udah begini, ini 40 tahun kemudian. We might get a sound back like, and we'd say, that's natural gas. Kalau umpamanya pas ditembakin terus dapat suara, oh itu gas alam. Nanti kalau lapisan lain, We might get a sound back like, and we say that's crude oil. kalau kita dapat suara yang ini dari gelombang radio itu minyak mentah. Kalian paham ya? Mudah-mudahan kalian paham. Mudah-mudahan kalian paham. Artinya teknologi ini menggunakan begitu, dengan gelombang ditembakkan ke tanah. Dan itu memantulkan suara. Dan tanah itu bergetar seperti string itu. Itu cuma 30 watt kalau untuk nyari minyak.
Gimana kalau 1 miliar watt? Ow! We were able to identify each frequency. We accomplished this with just 30 watts of Tuh. Dia bilang, kita melakukan penelitian ini hanya dengan 30 watt. Kita menembakkan gelombang radio ini ke dalam tanah hanya dengan 30 watt. Lalu bagaimana HARP yang 1 miliar watt? Dan ini apakah nggak bisa pakai 1 miliar watt di 2023? Ini tahun 83, 40 tahun kemudian teknologi itu berkembang sayang. Dan berkembangnya teknologi itu per menit. radio power. If you do this with 2 billion watts, the vibrations are so violent. Kalau dilakukan dengan miliaran watt, 1 miliar watt, getarannya akan keras. Tanah bergetar jadi apa sayang? That the entire piano would shake. In fact, the whole house would shake. In fact, the vibrations could be so severe underground that could even cause an earthquake. Tuh. Ya. Kalau dikasih 1 miliar watt, getarannya akan makin besar. Bisa menggetarkan piano, rumah. Ini ilustrasinya seperti itu. Lu kebayang nggak? Ini 2023, ini tahun 83 kejadiannya, ini 83. Kalau 2023, kira-kira teknologi ini makin canggih apa enggak? Hah? Mikir. Dan kalau ada yang nanya, loh Be, mau ngapain mereka tujuannya dengan memodifikasi cuaca begini? Ingat sayang, yang berbuat kerusakan di muka bumi ini manusia. Manusia memang suka berbuat kerusakan karena ketamakannya. Di konten-konten gue sebelumnya gue bahas sudah. Kalau satu daerah kena gempa bumi begitu, ya banyak yang, bahkan banyak kerusakan. Kalau akan ada banyak kerusakan, akan banyak perbaikan. Kalau akan ada banyak perbaikan, maka ada bisnis di situ. Entah itu bisnis pakaian, makanan, bahan makanan. Yang seperti kita bahas tadi, daging sintetis sudah ada, makanan sintetis sudah banyak. Dan daerah yang seperti Indonesia, yang daerah subur, daerah surga, mereka harapkan kerusakannya. Kalau mau dijajah dengan peperangan senjata kan udah nggak mungkin. Udah nggak boleh itu peperangan dengan penjajahan seperti itu. Bisa nggak pakai geoengineering? Mikir. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini zamannya sudah guys. Mudah-mudahan Allah selamatin kita ya, pakai iman ya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito.
Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.